titipkanlah uang tanda jadi ini ke kantor agen propertinya. Jadi ke kantornya, bukan ke agen propertinya. Bukan hanya menjual, tapi kami ingin menjadi sahabat untuk semua orang, baik pembeli, penjual, atau rekan-rekan broker lainnya. Baik, topik kali ini adalah uang titipan tanda jadi. Apakah uang titipan tanda jadi itu? Ya, saya akan berbagi sedikit. Ketika kita banyak membaca berita saat ini adalah saatnya kita membeli properti. Kenapa kok saatnya untuk membeli properti? Silakan baca sendiri, ya, karena itu bukan topik hari ini. Nah, topik hari ini adalah uang tanda jadi. Oke, setelah kita menentukan kita akan membeli rumah lewat agen properti, ya, atau property agent. Oke, plus minusnya tolong dibaca sendiri. Ada di rumah.com, ada di rumah 123, ada di portal-portal properti besar. Silakan baca artikelnya. Oke, baik. Setelah kita tentukan agen properti yang terpercaya adalah agen properti yang mempunyai kantor dengan nama besar, agen properti yang kantornya terdaftar, ya, dan berbadan hukum, ya, biasanya perseroan terbatas. Dan yang ketiga, agen properti yang terpercaya itu biasanya agen properti yang, ya, direferensikan oleh teman kita, ya, karena teman kita sudah pernah bertransaksi lewat agen properti tersebut, jadi kita bisa juga mempercayai agen properti itu, ya. Jadi tentukan agen properti pilihan Anda. Oke, kita tulis ya, pertama agen properti yang terpercaya. Agen terpercaya. Oke. Singkat cerita, setelah melalui hari-hari survei belasan bahkan puluhan rumah, kita sudah menentukan satu rumah, ya, yang sesuai dengan kebutuhan, yang membuat hati kita klik, ya, yang membuat keluarga kita bakalan nyaman tinggal di sana, ya. Kita sudah suka sama rumah itu, ya. Apa yang harus kita lakukan? What next, ya? What next? Ya, what next setelah kita sudah suka dengan rumahnya itu. Oke. Jadi yang harus kita lakukan adalah informasikan segera pada agen properti yang kita percayai, yaitu info yang paling penting, yaitu cara bayar. Apakah kita akan melakukan pembayaran secara cash keras? Apakah kita pembayaran secara bertahap? Atau yang ketiga, cara pembayaran KPR? Ya, ini sangat penting karena akan menentukan step-step selanjutnya mesti bagaimana. Ya, ini nanti akan kita terangkan di lain episode. Ya, episode kali ini saya akan fokus tentang uang tanda jadi. Ya, setelah kita menentukan cara pembayaran, pada umumnya step berikutnya adalah kita akan membuat sebuah komitmen. Sebuah komitmen ini dilakukan antara calon pembeli dan penjual, ya. Dan komitmen ini sudah lumrah, ya, pada umumnya disertai dengan uang tanda jadi sebagai tanda komitmen, ya. Nah, uang tanda jadi ini kerap kali menjadi polemik. Harus dibayar kemana? Ya. Apakah pembeli harus mentransfer uang tanda jadi ini langsung ke penjual atau dititipkan ke broker? Ini menjadi polemik ini, ya. Seorang agen yang baik, dia akan bisa menjelaskan, ya, apakah uang tanda jadi ini bisa langsung ditransfer ke penjual atau sebaiknya uang tanda jadi dititipkan terlebih dahulu di kantor agen properti tersebut, ya. Jadi tidak ada yang salah, ya, namun agen properti itu harus bisa menjelaskan sesuai dengan situasi dan keadaannya.
Oke, untuk membicarakan lebih detail, ada baiknya kita melihat kondisi pasar seperti apa, atau kondisi yang sering terjadi ya ketika orang jual beli lewat broker. Masalah-masalah apa sih yang kerap terjadi? Ada dua, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, ya. Masalah ketika uang tanda jadi langsung ditransfer ke penjual. Ternyata si penjualnya hilang entah kemana. Ini jadi yang rugi siapa? Yang rugi semua Bapak Ibu ya. Si pembelinya rugi, brokernya pun rugi. Kenapa kok si penjualnya hilang entah kemana? Jangan berpikiran buruk dulu ya, tunggu dulu, jangan berpikiran buruk dulu. Bisa jadi penjualnya tiba-tiba mendapatkan musibah dan berhalangan tetap ya, dan ternyata tidak bisa dihubungi, mungkin handphonenya sudah lupa di charge atau bagaimana. Oke, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ketika seseorang sudah terlanjur mempercayai agen properti, kemudian dia dengan entengnya menitipkan sejumlah uang ya, titipan tanda jadi ke broker tersebut. Padahal dia nggak tahu tuh kantor propertinya di mana, seberapa kredibel kantor propertinya, dan bisa Bapak Ibu tebak agen propertinya hilang entah kemana. Nah, kalau agen properti ini hilang entah kemana, ini memang sebagian besar kasusnya terjadi karena penipuan ya, karena agen propertinya memang niatnya menipu ini. So, Bapak Ibu, Saudara-saudari, hati-hati ya, mesti titip uang tanda jadi kemana. Yuk kita sama-sama menganalisa ya situasi dan keadaannya. Saya tulis dulu ya, UTJ adalah uang tanda jadi. Nah, yang saya sarankan kali ini adalah ya, ketika kita sudah berminat dengan rumahnya dan kita ingin berkomitmen ya, menseriusi untuk beli rumah ini ya, titipkanlah uang tanda jadi ini ke kantor agen propertinya. Jadi ke kantornya, bukan ke agen propertinya. Oke ya, saya ulangi ya. Jadi titipkan uang tanda jadi ini ke kantornya si agen properti, bukan ke perorangannya. Oke. Jadi kalau dalam hal ini kantor kami adalah Rewai Cinere ya, berbadan hukum PT Properti Mega Nusantara, yang kita punya nomor rekeningnya pun atas nama PT. Oke. Jadi uang tanda jadi ini kita lengkapi T-nya menjadi uang titipan tanda jadi. Uang titipan tanda jadi. Nah, apa sih manfaat dan tujuannya? Kami menyarankan ya, Bapak Ibu pembeli, saudara-saudari saya yang mau beli rumah untuk titip uang tanda jadi ke kantor kami ya. Begini Bapak Ibu sekalian, kita memang sudah kenal dengan siapa penjualnya, kita juga sudah tahu di mana propertinya, tapi kita belum bisa melakukan verifikasi dan validasi ke BPN ya, karena yang melakukan cek sertifikat ke BPN yang berwenang adalah pihak notaris ya. Jadi ketika kita belum bisa berkesempatan untuk cek sertifikat, maka kita belum bisa bilang sertifikatnya ini adalah clean and clear. Nggak bisa ya. Jadi kami agen properti bisa mengutarakan bahwa sebuah sertifikat bahwa sebuah properti adalah clean and clear setelah melalui proses verifikasi dan validasi di BPN. Nah, jadi sebelum dilakukan proses tersebut, kami menyarankan dan sangat-sangat menyarankan untuk titip uang tanda jadi ke kantor kami ya. Untuk selanjutnya, setelah dilakukan verifikasi dan hasilnya valid,
maka uang titipan tanda jadi itu bisa kami lakukan transfer ke rekening si penjual. Pun demikian sebaliknya, ketika hasil atau notaris menginformasikan ke kita bahwa masih ada kendala, ya, bahwa masih ada kendala di surat kepemilikannya, maka uang titipan tanda jadi itu dapat kami transfer kembali kepada calon pembeli, ya. Jadi kesimpulannya ada dua, ya. Ketika suratnya clean and clear, maka uang titipan tanda jadi bisa langsung kami transfer ke penjual. Jika ada kendala, maka kami berfungsi mengamankan uang titipan tersebut. Kami bisa kembalikan secepat mungkin ke calon pembeli. Jadi dalam hal ini tidak ada yang dirugikan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin menitipkan uang tanda jadi, jangan ragu-ragu jika bekerja sama atau jika dibantu oleh agen-agen properti dari Rewa Cinere, ya, karena di website kami pun sudah tertera dengan jelas nomor rekening dan nama rekening kami di website. Website kami di cinere.rewide.co.id, ya. Pertanyaan yang kedua adalah, ketika kita sudah oke dengan skenario titipan uang tanda jadi, berapa besaran uang tanda jadi? Nah, ini sebaiknya didiskusikan, ya, baik dengan penjual, tentunya melalui agen properti. Biasanya, ya, ketika kita melakukan range harga rumah, ya, harga rumah di bawah 1 miliar, uang tanda jadi minimal 10 sampai 25 juta. Rumah dengan harga 2 sampai 5 miliar bisa dilakukan uang tanda jadi sebesar antara 25 sampai 50 juta. Dan untuk rumah-rumah di atas 5 miliar, ya, bisa dilakukan sebesar 50 sampai 100 juta. Itu tentunya sesuai dengan kesepakatan, ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada nominal yang memberatkan, pun sebaliknya sebaiknya tidak ada nominal yang terlalu kecil, ya. Ketika terlalu kecil, takutnya nih si penjualnya masih bertanya-tanya, masih sanksi kepada pembeli, ya, mau beli rumah 10 miliar kok uang tanda jadinya cuma 10 juta sih, ini orang niat beli atau iseng doang? Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Selamat berinvestasi.